Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumil qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلام والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالته وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami hormati pimpinan ketua Majelis Tasdid PDIP Lampung, yang kami hormati jamaah pengajian jamaah taklim tarjih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul mengaji bersama, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, siang cukup panas, biasanya di Traktor dingin ya. Kesini mandi keringat. Ya, tadi sempat disinggung yang buku panduan, saya jadi deg-degan ya. Buku panduan TK udah dibagi, yang SD, yang SMP ini bagian saya ini. Kemarin saya baru menyiapin. Mudah-mudahan bisa kita siapkan untuk panduan ibadah yang untuk SMP yang praktis-praktis, baru saya coba untuk adik. Kebetulan dari PWM juga minta ngeringkes Ahlul Haq wa Sunnah untuk munas musyawarah wilayah Oktober kayaknya. Sementara yang dari PP sudah nagih-nagih tafsir tafsir juga. Jadi ternyata banyak juga ini, belum diopiak-opiak sama promotor untuk risalah disertasinya. Jadi memang banyak yang harus dikerjakan. Belum lagi ngoprak-oprak santri bangun ke subuh. Kalian diri. Jadi memang ya luar biasa lah, mudah-mudahan bisa berkah semuanya. Kemarin disuruh bantu ngisi berbagi di sekolah tablik karena kita katanya krisis dai, maka ada sekolah tablik setiap karesidenan itu di satu tempat. Waktu musyawarah tablik di Kendal kemarin saya juga termasuk ikut juga itu, untuk memikirkan bagaimana solusi dai-dai kita supaya lebih banyak itu. Dan salah satu solusinya yaitu, tapi ternyata yang minat nggak banyak juga itu. Dari 60 target setiap karesidenan itu kemarin cuma 30 berapa itu, 36 ya. Dari 36-nya yang mubalighotnya cuma 3. Nah, ini masih kurang, dan tak lihat itu banyak yang memang dia itu sudah praktisi dai gitu. Jadi nggak nambah jadinya. Niatnya kan 1 tahun nambah 200 dai. Kalau tak lihat ini rata-rata praktisi dai ya nggak nambah pula gitu aja. Ini persoalan-persoalan internal kita yang perlu solusi, masalah dai, masalah belakang. Kemudian saya pernah ngomong ke Aziz untuk buat lagu, ya, buat lagu, kemudian melibatkan RSBU. Nah, tadi saya pas kesini lihat yang lagunya lagu Sabian. Nah, sekarang saya udah punya lagu sendiri karya saya,
Meskipun belum launching, bolehlah kita putar dulu lah. Monggo. Ya. Tinggal klipnya mungkin minggu ini. Ya, oh iya belum. مديح المصطفى يشفي سقما والمهدي يعمل يوم القيامة والصلاة عليه تطلق الشفاعة Mungkin ini kayak klipnya udah ngambil gambar, tinggal editing.
Hmm? Saya tulis sendiri ya. Hah? Ya enggak. Nanti kalau itu launching. Ya, jadi ini belum launching nih ya. Tapi saya buka di sini. Insya Allah klipnya udah kita buat juga ini. Ini lagu karya saya sendiri, liriknya saya buat sendiri. Kemudian kerjasama dengan Lazis, dengan RSBU, dengan SMA Muhammadiyah 1 ngerangkep apa namanya tahjih sekalian seniman. Ya, biar kita itu kalau ada acara lagu-lagunya itu bisa kita dari produk-produk kita sendiri lah. Kalau kita ada lembaga seni budaya, masa kita nggak bisa kayak gitu. Kalau mereka bisa buat syair lagu berbahasa Arab, masa kita bisa. Jadi saya ini gara-garanya kan ada yang nyetel lagu apa itu tentang Nahdiyah atau apa itu. Saya langsung tertegun nih, iya ya, kita kok nggak punya ya, maksudnya raiso sih. Saya buatlah lirik ini dan kemudian dilakukan, alhamdulillah dengan Pak Asto, dengan SBO. Kemudian ada satu lagu lagi yang mudah-mudahan habis ini selesai saya buat lagi. Liriknya sudah saya buat, tapi agak panjang. Judulnya itu Manaqibu Syahid Dahlan. Itu sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan dari lahirnya tanggal berapa, nama ayahnya, nama istrinya, nama guru-gurunya yang mengilhami gerakannya, kemudian apa yang dia lakukan di Indonesia tentang pemberantasan bid'ah, khurafat dan sebagainya, pendirian Muhammadiyah, membuat majalah Suara Muhammadiyah, dan kemudian amal-amal usaha lainnya itu dalam sebuah syair berbahasa Arab yang saya kasih judul Manaqibu Syahid Dahlan. Ya, mudah-mudahan nanti. Kalau ringkasannya cuplikan sedikit begini, yang biasa saya nyanyikan, tapi ini lagunya akan bisa kita lupa. Jadi ini tasnya santai-santai dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam linnabi habibina bi maulidi syaihina Ahmad Dahlan laqaba Muhammad Daris Isma ila qaha nasabah ilal Husaini nasala Abu Baiti syarafa. Dan seterusnya. Itu ada panjang, itu ada 2 halaman lebih hanya itu. Baitnya itu. Pakai wazannya fa'ilun mafa'ulun, baharnya itu. Bahar tawil. Ini ada 2 lagu lagi tapi tentang Palestina. Tentang Palestina itu udah sering kita nyanyikan di pondok. Doa Palestina sama harapan Al-Quds untuk balik ke kaum muslimin, juga berbahasa Arab karena hobinya kalau nulis pakai bahasa Arab. Ya, itu selingan ya. Baik, kita mulai hari ini kayaknya terakhir tentang irfan. Mudah-mudahan untuk upload misalnya, makanya tak buat selingan santai dulu. Kemarin seperti yang pernah saya sampaikan terkait irfan itu hubungannya dengan sufi. Sufi itu ada beberapa beberapa aliran. Ada yang alirannya itu praktis, ada yang alirannya itu filsafat,
Ada yang alirannya itu aliran dangdut, muter-muter pakai musik gitu ya, macam-macam lah. Di dalam buku Risalah Islam Berkemajuan, di situ disinggung tentang sufinya Muhammadiyah. Dan sufinya Muhammadiyah itu sufinya sifatnya praktis amaliyah. Dan sesungguhnya kalau kita baca buku-bukunya Imam Al-Ghazali, itu sufinya sufi-sufi praktis. Contoh juga punya Ibnu Qayyim juga sufi-sufi praktis. Kalau Al-Ghazali bisa dibaca Ihya, Hidayatul Hidayah, Ayyuhal Walad, itu semuanya sufi-sufi praktis. Sehingga sekiranya buku-buku itu dijadikan sebagai buku ajar di Muhammadiyah, di sekolah-sekolah Muhammadiyah, tidak menyalahi risalah Islam Berkemajuan, tidak menyalahi majelis tarjih atau fatwa-fatwa tarjih, karena di risalah Islam Berkemajuan sudah disebutkan tentang sufi kita. Kita sufinya sufi minus torikot, tidak pakai torikot, tidak pakai ijazah apa macam-macam, tidak. Tapi bagaimana bisa menerapkan Islam sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sufinya sufi-sufi praktis. Maka Muhammadiyah itu lebih condong kepada amaliyah langsung, bukan ritual-ritual yang sifatnya hanya simbol-simbol. Kayak sufi yang dari Turki itu, yang darwis muter-muter gitu kan, itu kan banyak simbol-simbol filsafat itu. Kalau kita tidak seperti sufi, kita ya punya duit, butuh rumah sakit, bangun rumah sakit, butuh sekolahan, bangun sekolahan. Jadi itu sufi kita seperti itu, sufi-sufi praktis. Tetapi jangan lupa juga olah batin zikirnya, karena memang sering terjadi kritikan dari luar kalau orang Muhammadiyah itu kering spiritual. Karena habis sholat Allahumma lantas jalan, langsung bubar, nggak zikir. Padahal sunnahnya ya zikir, habis sholat itu ya sunnahnya zikir, duduk sejenak ya, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan lain sebagainya itu. Nah, tapi kadang kita enggak, makanya sering disebut agak kurang dari sisi spiritualnya itu, kurang zikirnya kurang. Padahal dalam Al-Quran sangat banyak perintah-perintah untuk berzikir. Sufi ini mereka ada rujukannya kemana? Rujukan adalah kepada amaliyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam bukunya Imam Junaid, salah satu karyanya, itu beliau mengatakan, torikot saya adalah torikot yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka barang siapa yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka dia bukan dari torikot saya. Jadi kalau kita ingin sufi beneran, ikuti saja apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di sini disebutkan pengalaman batin Rasulullah SAW dalam menerima wahyu Al-Quran merupakan contoh konkret dari pengetahuan irfani. Namun dengan keyakinan yang kita pegang selama ini, mungkin pengetahuan irfani yang akan dikembangkan dalam kerangka ittiba'ur Rasul. Nah, ini yang harus digarisbawahi oleh Muhammadiyah jamaah kita adalah bahwa irfani kita itu terkait dengan ittiba'ir Rasul. Ittiba'ir Rasul, mengikuti perilaku Rasulullah SAW tanpa menambah-nambah, tanpa mengurangi atau membuat-buat hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dikatakan meski pengetahuan irfani bersifat subjektif, kemarin sebelumnya sering saya sampaikan, yang namanya irfani itu sifatnya sangat subjektif, persis seperti orang makan sambal. Jadi orang yang makan sambal, satu orang mengatakan pedesnya minta ampun, yang orang lain pas nyicipin biasa saja, gitu, karena dia sudah sering makan sambal. Bagi orang yang belum pernah makan sambal, baru nutur ini sudah kepedesan. Ini namanya pengalaman subjektif, karena yang namanya sufi itu terkait dengan ilmu zauq, ilmu rasa. Karena dia ilmu rasa, maka yang merasakan itu yang mengetahui. Kalau tidak pernah merasakan, ya tidak tahu. Maka kalau ingin tahu bagaimana sufi, ya kita amalkan ittiba' Rasul, maka kita akan tahu nilai-nilai spiritual tersebut. Namun semua orang dapat merasakan kebenaran. Cuma yang ini nanti akan ada persoalan nanti di sini, adalah terkait dengan semua orang. Semua orang itu baik muslim atau non muslim nanti kan bisa merasakan. Ini sangat riskan kalau disifatkan secara umum. Maka kemudian di kalangan sufi ahlu sunnah wal jamaah itu membuat standar sufi yang mu'tabaroh,
wa ghairu mu'tabarah. Yang mu'tabarah itu adalah yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak menyalahi hukum syariah. Tetapi yang ghairu mu'tabarah ini adalah sufi-sufi terakhir yang tidak sesuai dengan hukum syariah. Kalau contoh sekarang itu ya yang viral itu siapa itu, yang orang Jawa Barat itu, Mbah Sopo ya namanya itu, yang di ajarannya macam-macam itu, Mi'raj apalah dan sebagainya itu. Nah, itu kan melenceng itu. Itu orang NU pun itu sering menganggap dia itu sesat. Ya. Mama siapa tuh namanya itu? Mama Hufron. Mama Hufron. Itu kan ada ajarannya kan aneh-aneh itu. Jadi itu namanya ghairu mu'tabarah, tidak sesuai dengan hukum syariat. Artinya setiap orang dapat melakukan dengan tingkat dan kadarnya sendiri-sendiri, maka validitas kebenarannya bersifat intersubjektif dan peran akal bersifat partisipatif. Jadi yang namanya sufi itu tidak banyak menggunakan akal, yang digunakan itu olah batin, perasaan, ya, perasaan. Maka rata-rata orang sufi itu jadinya apa? Sastrawan. Ya. Maka tidak heran ketika tokoh-tokoh sufi itu sering membuat puisi, kumpulan puisi yang bagus puisinya itu, karena yang terjadi olah batin. Sehingga hanya saja karena dia itu sifatnya olah batin, yang paham tentang batin saya kan cuma saya, orang lain kan hanya menerka-nerka. Yang namanya orang buat puisi itu kadang menggunakan bahasa-bahasa simbol, bahasa sastra, bahasa macam-macam lah, sehingga muncul hal-hal yang dianggap di dalam dunia sufi itu namanya syatahat. Syatahat itu bahasa yang aneh, sehingga muncul seperti apa namanya manunggaling kawula Gusti dan lain sebagainya. Saya bagaikan anggur yang tercampur dalam air. Air adalah anggur dan saya adalah anggur. Wah, macam-macam lah, yang aneh-aneh. Makanya akhirnya muncul kemudian buku-buku yang berusaha untuk memecah simbol-simbol sufi, namanya tentang puisinya Ibnu Arabi. Saya punya semua, Ibnu Arabi saya banyak punya. Arabi. Buku sufi saya lumayan banyak, ada 200-300 buku sufi itu. Jadi Ibnu Arabi itu kalau berpuisi itu bahasanya aneh-aneh, macam-macam. Akhirnya ada ulama lain yang mencoba untuk memecahkan rumus-rumus atau simbol-simbol yang digunakan oleh Ibnu Arabi. Nah, itu sifat intersubjektif tersebut dapat diformulasikan dalam tahap sebagai berikut. Tadi dikatakan akal itu sifatnya hanya perannya hanya sedikit, lebih dominannya pada hal batin. Maka kalau orang sufi ngomong itu ada istilah dalam kondisi sakron, dalam kondisi dia itu ngigau, tidak bisa dipahami apa adanya. Kalau memahami apa yang dikatakan oleh seorang sufi apa adanya, ya repot, karena sesungguhnya yang paham apa yang dia sampaikan ya dia sendiri, orang lain hanya menerka-nerka. Maka dari sini akhirnya seringkali muncul perdebatan ataupun pergulatan pemikiran antara fuqaha ahli fikih dengan para sufi. Ahli fikih itu melihat makna itu dari apa yang tertulis. Jadi kalau yang tertulis itu saya duduk di atas kursi, ya artinya seperti itu, tidak boleh takwil. Sementara kalau orang sastra, orang sufi itu kadang maksudnya lain. Akhirnya muncullah orang seperti Al-Hallaj yang kemudian oleh para fuqaha dihukum mati, dipancung, ya. Syekh Jenar yang oleh para fuqaha, oleh para wali songo kemudian juga dihukum pancung karena perkataan Syekh Jenar dengan manunggaling kawula Gusti bagi para fuqaha ini bertentangan dengan hukum syariat. Tapi apakah yang dipahami fuqaha itu benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Syekh Jenar? Tentu yang lebih paham ya Syekh Jenar sendiri. Tetapi bagi fuqaha perkataan ini berbahaya bagi orang umum, maka kita menghukumi al-hukmu ala dhahirihi. Kita menghukumi seseorang itu ya dari apa yang muncul di publik, apa yang tertera di dalam bahasa-bahasa itu. Maka fuqaha menghukumi dia ya sesuai dengan yang dia pahami oleh para fuqaha, sehingga dianggap sesat, akhir hukum pancung. Saya kecil, saya itu ngomong itu benar karena saya benar merasa yang dia sampaikan itu sesuai dengan perasaan dia. Al-Hallaj menyampaikan yang dia sampaikan sesuai dengan perasaan dia. Ya, jadi susah memahami perasaan dengan hukum-hukum bahasa. Maka memahami perasaan harus dengan perasaan, gitu kan? Kalau dipahami dengan hukum bahasa ya
repot kan gitu. Sama lah memahami wanita, mau dibilangnya ke kanan maunya ke kiri karena pakai perasaan. Kan gitu. Sifat intersubjektif tersebut dapat diformulasikan dalam tahapan sebagai berikut. Pertama-tama, tahapan persiapan diri untuk memperoleh pengetahuan mulai jalan hidup tertentu yang harus ia ikuti untuk sampai kepada kesiapan menerima pengalaman. Ini yang dimaksud di sini adalah torikoh jalan. Jadi kita harus siap dulu. Pertama kita akan menuju ke Temanggung, maka kita harus tentukan jalannya itu lewat Terjo, Paraan, itu. Orang sufi itu target utama itu biasanya adalah ma'rifatullah, mengenal hakikat Allah. Hakikat di sini bukan zat, karena tidak ada yang tahu zat Allah selain Allah. Itu muttafaq alaih, semua para ulama sepakat tentang itu. Tapi yang mereka maksudnya adalah mengetahui hakikat Allah secara dzauqi, secara perasaan. Maka tokoh-tokoh sufi itu biasanya julukannya al-arif billah, al-arif billah. Ya. Tahapan-tahapan atau torikot-torikot itu antar satu kelompok dengan kelompok lain itu kadang beda. Saya membuat jalan begini, yang B membuat jalan begini, yang C membuat jalan begini. Itulah kemudian muncul yang namanya madhab sufi. Maka ada torikoh Naksabandiyah, ya, ada torikoh Sanjiliyah, ada torikoh Burhamiyah, ada torikoh. Nah, jadi torikoh itu merupakan cara para imam sufi merumuskan jalan-jalan menuju al-arif billah, menuju Allah. Karena caranya beda-beda, maka muncul torikot yang berbeda-beda. Jadi agak mirip dengan fikih. Fikih kan juga cara ijtihadnya beda-beda, sehingga muncul mazhab yang berbeda-beda. Di tasawuf pun sama, muncul mazhab yang berbeda-beda karena torikoh jalannya itu juga berbeda-beda. Selanjutnya tahap pencerahan, dan terakhir tahap konstruksi. Pencerahan itu maksudnya membersihkan batin dari segala penyakit batin. Dan penyakit batin terbesar itu adalah ketika kita itu masih gondeli dunia. Selama kita itu masih abot dengan dunia, berarti masih berat untuk menjadi seorang sufi, ya. Karena seorang sufi itu ibaratnya tangan saya itu membawa batu, atau saya dikasih batu, dengan saya dikasih emas, itu nilainya sama. Yang membuat emas bernilai itu kan sebenarnya kesepakatan manusia saja. Toh dua-duanya sama-sama benar. Hanya kita yang menganggap itu bernilai, tapi bagi seorang sufi sama saja, sama-sama benda Allah. Artinya ketika Allah berikan saya kasih, alhamdulillah. Berikan saya batu, ya alhamdulillah. Semua itu kan pemberian Allah yang harus kita terima secara penuh. Gitu. Maka mereka tidak begitu tertarik dengan dunia, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka itu jadi orang kaya, itu tidak mungkin. Bahkan Umar bin Abdul Aziz itu dianggap seorang tokoh sufi karena dia itu bisa menceraikan dunia. Tetapi meskipun dia seorang khalifah, karena dunia bagi dia itu ya sekedar di tangan. Sekedar di tangan itu artinya tidak masuk andai kata dunia seilangnya, nggak apa-apa, itu punya Allah. Semua kan titipan loh saya. Saya dikasih ini alhamdulillah, nggak dikasih sudah, gitu aja. Tapi dia ketika dikasih dunia itu akan memanfaatkan dunia seperti atau sebaik mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang selalu dunia itu ya akhirnya korupsi 270 triliun hanya untuk mencari kursi, kan? Iya, itu kan dunia semua itu. Orang rela suap sana suap sini kan hanya untuk cari jabatan, kan? Yang lucu itu kan umpamanya gaji sebulan jadi pegawai negeri umpamanya 3 juta, dia berani nyuap 500 juta, ini kan waduh, iya, lucu kadang, tombok padahal. Tapi dilakukan untuk dunia itu kadang aneh. Orang itu kalau sudah nyantol dan urusan dunia itu aneh, kadang nggak masuk di akal itu. Cari jabatan, cari apa, cari ini. Sebenarnya itu untuk apa jabatan itu? Saya kadang heran ya, orang korupsi itu saya nggak masuk akal di saya itu orang korupsi itu. Kita sekenyang apa, selapar-laparnya kita makan tuh 2 piring lah maksimal, tuh sudah nggak bisa jalan itu, udah kekenyangan nih. Nah, kalau sampai korupsi triliunan itu buat apa? Di otak saya itu nggak masuk itu. Iya, nah itu rata-rata orang dunia, orang udah cinta dunia itu ya itu, karena Tuhan dia itu dunia itu aneh kita. Ya itulah, bagi kita nggak masuk akal, bagi mereka sangat masuk akal sekali. Ya, karena ketenaran itu kan seneng, apalagi artis-artis apa kan jerawatan sedikit aja masuk rumah sakit.
Engkau operasi plastik, kenapa? Jerawatan. Kuatir nggak? Tenar kan itu. Jadi bangga sekali kok tenar. Kalau apa namanya itu dikenal tuh senang sampai ada bedah rumahnya ditunjukkan ini saya punya sepatu, saya punya ini saya punya apanya tasnya berapa 2 miliar. Tuku tas 2 miliar. Tas saya itu harga berapa itu sudah bertahun-tahun yang masih alhamdulillah masih kepakai sampai sekarang. Itulah makanya kalau kita selalu menggantungkan dunia itu bahaya, sangat berbahaya sekali. Maka hal terpenting itu meluruskan niat hati. Kalau udah hati yaitu dapat kebahagiaan yang kita dapatkan itu. Bahagia itu kan dinilai alhamdulillah bahagia itu tidak di dunia kan. Kalau bahagia itu karena kekayaan, itu mestinya orang paling kaya di dunia itu Bill Gates paling bahagia itu. Kalau bahagia itu tahta, mestinya orang-orang yang di pemerintahan itu paling bahagia itu. Tapi ujung-ujungnya kan masuk buai, penjara, kan? Ya. Jadi kadang bisa jadi yang di bawah pengemis atau apa yang di kolong jembatan bisa saja lebih bahagia. Selanjutnya tahap pencerahan dan terakhir tahap konstruksi. Ini membangun. Konstruksi itu ahwal. Jadi kalau di dalam tasawuf itu nanti kan ada namanya tadi apa? Ada torikot ya. Setiap torikot itu punya cara sendiri-sendiri untuk sampai kepada target. Target terakhir tadi adalah al-arif billah, mengetahui Allah sesuai dengan hatinya masing-masing. Nah kemudian untuk sampai ke sana itu ada namanya step, langkah-langkah. Nah langkah-langkah ini namanya ahwal. Ada makomat, namanya apa? Makomat. Setiap makom itu tangga 1, tangga 2 kayak gini kan, makom 1, makom 2, makom 3 sampai al-arif billah sampai ujung sana kan gitu. Nah setiap makom itu ada kelas spiritual. Makom tangga 2 spiritual saya sudah segini, tangga 3 sudah begini, tangga 4 sudah sekian, dan yang tahu itu sangat subjektif. Yang paham ya sufinya itu sendiri kan gitu. Tahap terakhir ini merupakan upaya pemaparan secara simbolik di mana perlu dalam bentuk uraian tulisan dan struktur yang dibangun sehingga kebenaran yang diperoleh dapat diakses oleh orang lain. Nah, nanti kalau sudah sampai tahap tertentu dia mulai akan berusaha menyampaikan kepada orang lain. Tetapi ketika menyampaikan kepada orang lain ini pun kadang kalau tidak orang lain ini bukan muridnya atau bukan orang yang dekat sama dia yang nggak begitu paham, tidak memahami jalur pikiran dia, sehingga nanti yang muncul justru syatahat atau apa ketidakpahaman dan menyalahpahami apa yang disampaikan oleh tokoh sufi. Makanya repot sebenarnya dari sufi itu. Implikasi dari pengetahuan Irfani dalam konteks pemikiran keislaman adalah menghampiri agama-agama pada tataran substantif dan esensi spiritualnya. Ini saya anggap poin ini sangat berbahaya. Saya termasuk yang tidak setuju dengan poin ini. Dan mengembangkannya dengan penuh kesadaran akan adanya pengalaman keagamaan orang lain. Jadi setiap agama itu punya nilai sofistik masing-masing. Di ajaran Islam ada nilai spiritual, di Kristen ada ajaran-ajaran spiritual, di Buddha Hindu ada ajaran-ajaran spiritual, di Konghucu ada ajaran spiritual. Tujuan semuanya adalah sampai kepada Tuhan. Maka ketika kita akan memahami sufi di agama lain, ya kita tinjau dari nilai spiritual, kita tinjau dari pengalaman batin itu, sehingga nanti akan ketemu pengalaman batin setiap agama, sehingga nanti ujung-ujungnya membenarkan semua agama. Semua agama kan benar. Tujuan itu utamanya Tuhan kita, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Hindu kan Tuhannya cuma satu, Tuhannya sama. Cuman caranya itu beda-beda, tapi tujuannya ke Tuhan semua. Nah, ini kan bahaya kalau begini jadinya. Ini yang saya anggap cukup berbahaya yang ini. Karena nanti akan yang muncul adalah membenarkan semua agama. Karena menilai agama-agama itu dari nilai spiritual setiap agama. Maka di sini disebutkan ya, implikasi dari pengetahuan Irfani dalam konteks pemikiran keislaman adalah menghampiri agama-agama pada tataran substantif dan esensi spiritualnya. Jadi kalau menilai agama itu dari sisi spiritual keagamaan dan mengembangkannya dengan penuh kesadaran akan adanya pengalaman keagamaan orang lain yang berbeda eksistensi dan ekspresinya, namun memiliki substansi dan esensi yang kurang lebih sama.
Nah, ini yang bahaya itu. Kurang lebih sama antara Kristen, antara Islam, antara Buddha, antara Hindu, sama-sama punya nilai-nilai spiritual, sama-sama punya keinginan untuk sampai kepada Tuhan. Hanya cara mendekatkan diri kepada Tuhannya itu yang beda-beda. Kira-kira benar nggak kayak gini? Ini saya kritik di buku saya yang Islam menjawab yang jilid 2. Itu saya tulis panjang lebar itu terkait manhaj Irfani ini. Karena saya anggap ini kalau dibiarkan seperti ini ya berbahaya, nanti semua agama benar. Kedekatan kepada Tuhan yang transhistoris, transkultural, dan transreligius diimbangi rasa empati dan simpati kepada orang lain secara elegan dan setara. Tuh. Jadi sama kita dengan Kristen dan Buddha dan Hindu itu secara spiritual tujuannya ke Tuhan semua. Termasuk di dalamnya kepekaan terhadap problem-problem kemanusiaan, pengembangan budaya dan perbedaan yang disinari oleh pancaran fitrah ilahiyah. Sehingga memang manhaj Irfani ini di Muhammadiyah ya secara umum kita mengakui menggunakan manhaj Irfani, tetapi kelemahan manhaj Irfani di Muhammadiyah itu adalah tidak disebutkan di sini terkait dengan thariqah-thariqah mu'tabarah ghairu mu'tabarah atau Irfani yang sesuai dan yang tidak sesuai. Kalau kita baca dari apa yang saya terangkan sebelum-sebelumnya, itu sangat open sekali tentang Irfan itu, open sekali, terbuka sekali. Baik itu Irfan Islam atau Irfan Buddha atau Hindu, open sekali. Bahkan itu ditegaskan di bagian akhir ini dengan pendekatan dengan melihat agama dan dengan pendekatan sufistik ini, sehingga mempunyai tujuan yang sama meskipun caranya berbeda-beda. Maka ketika tidak ada pembatasan antara mu'tabarah wa ghairu mu'tabarah, kita akan menganggap semua thariqat sufi itu sama dan benar dan bisa diikuti. Itu dari sisi sufi. Kemudian yang namanya Irfan itu sebenarnya bukan hanya sufi. Irfan itu kan intuisi. Intuisi di sini juga masuk nanti orang-orang yang olah batin, kebatinan. Orang Jawa yang kebatinan kan ada itu. Itu masuk juga di situ Irfani. Mereka nggak sholatnya itu cuma duduk bersila, diem, bersemedi kan gitu. Itu mereka udah dianggap sholat aja itu. Tapi kalau ditanya agamanya apa ya, KTP-nya harus milih kan, KTP Islam. Tapi mereka aslinya itu kejawen. Nah ini dianggap benar juga, ini kan repot. Maka perlu kemudian ada yang mu'tabarah wa ghairu mu'tabarah itu untuk membentengi. Karena jika tidak, nanti ketika ada orang Muhammadiyah mengikuti thariqah-thariqah yang menurut kita itu ghairu mu'tabarah, dia akan berargumen dulu di manhaj syar'i boleh kok open begini, di manhaj syar'i saya tidak bertentangan dengan manhaj syar'i. Boleh kayak gini, nggak ada ininya kok kan gitu. Nah ini sangat berbahaya. Nanti perdukunan juga bisa. Makanya kalau kita baca primbon itu juga bagian daripada manhaj Irfan di primbon itu. Karena itu nanti ada namanya itu hikmah, ilmu hikmah. Kalau pernah dengar ilmu hikmah ya, yang biasa dipakai oleh Gus siapa itu ya, yang di penjara sekarang itu, Gus siapa itu? Hah? Betul, Samsudin. Gus Samsudin yang katanya ilmu hikmah itu. Nah itu kan model-model primbon yang rujukannya ke Syamsul Ma'arif Kubro. Saya punya buku Syamsul Kubro itu. Mujarobat yang oleh dia disebut dengan ilmu hikmah itu, yang bisa kepal, bisa makan beling dan lain sebagainya itu. Yang sesungguhnya itu adalah ilmu perdukunan. Nah, kalau kita nggak ada pembatasan mana yang mu'tabarah wa ghairu mu'tabarah, itu dianggap sah. Mengamalkan Syamsul Ma'arif Kubro, mengamalkan mujarobat, mengamalkan primbon dianggap sah. Ini jadi masalah, maka perlu adanya pembatasan. Apalagi kalau menganggap semua agama benar, itu tidak bisa. Kalau semua agama benar, ngapain kita berislam? Ikut Buddha Hindu aja sama aja, ikut Kristen sama aja. Padahal sudah jelas inna dina indallahil Islam. Maka kita harus yakin dengan keislaman kita. Yang saya bersyukur sebenarnya adalah bahwa meskipun di dalam di sini itu ada bayan Quran Irfan yang sangat luas sebenarnya pembahasannya, itu di kalangan bawah banyak nggak paham. Nah ini keuntungan sebenarnya. Ya, keuntungan itu banyak nggak paham. Jadi ini kedar teori-teori yang sifatnya itu melangit lah, yang hanya dipahami oleh beberapa orang di Masjid Tarjih saja, dan bahkan banyak dari kalangan ulama kita Masjid Tarjih itu sifatnya simplistik sekali. Contoh memahami Irfan itu ihsan. Padahal kalau kita lihat di sini bukan ihsan. Irfan itu ya
berbagai macam terma, berbagai macam istilah, berbagai macam itu sebuah epistemologi yang sangat besar, itu tidak simpel. Tetapi kalau yang saya pahami para ulama-ulama kita itu sangat simplistik di dalam memahami manhaj irfan, bahkan manhaj burhan itu juga sangat sederhana sekali memahaminya. Sehingga bayan burhan irfan itu sering dipahami begini: pendekatan bayani itu menggunakan kaidah bahasa, pendekatan burhani itu menggunakan pendekatan akal pikiran, pendekatan irfani itu intuitif, hati, perasaan, titik, itu aja. Padahal kan tidak sesederhana itu. Yang kemarin yang lalu sudah kita terangkan tentang burhan namanya. Ternyata di dalam kias burhan juga luar biasa perdebatannya antara Ibnu Hazm dengan ulama-ulama bayan dari Imam Syafi'i. Itu luar biasa perdebatannya. Antara bayan dan irfan, terjadi perdebatan antara irfan, banyak sekali lah. Bahkan di dalam satu terma, satu mazhab saja sama-sama irfan, antara satu kelompok dan kelompok lain kadang saling sesat menyesatkan, antara satu bayan saling sesat menyesatkan, saling salah menyalahkan. Tidak sederhana yang dibayangkan oleh kita gitu. Tetapi banyak yang berpedoman sangat simplistik sekali. Maka semestinya manhaj tarjih yang ada beberapa halaman ini perlu disarah sehingga jelas burhan yang kita mau itu yang seperti apa, bayan yang kita mau itu yang seperti apa, irfan yang kita mau itu yang seperti apa, supaya tidak terjadi tumpang tindih di dalam pemikiran keislaman. Karena kalau nanti kita membahas yang sebelumnya yang di atas tentang kias taklili dan lain sebagainya, itu akan ada tumpang tindih manhaj tarjih. Contoh disebutkan manhaj taklili, sementara di sini sudah disebutkan tentang bayan. Taklil itu, kias taklil itu bagian dari bayan. Aku disebutkan lagi, ini kan tumpang tindih. Nanti menyebutkan tentang kias manhaj kiasi, di bagian atas ada, kapan-kapan kita bedah juga. Di sini sudah disebutkan bayan, ngapain disebutkan kiasi? Itu bagian dari bayan. Maka yang terjadi di manhaj tarjih itu sungguhnya adalah tumpang tindih sistem, tumpang tindih istilah, terminologi, sehingga perlu disarah supaya tidak terjadi tumpang tindih itu. Mengapa kok terjadi tumpang tindih? Kalau kemungkinan yang saya lihat itu adalah bahwa setiap pemimpin ketua majelis tarjih itu punya gagasan, punya ide. Yang ide itu pengen digolkan. Nah, ide selanjutnya itu kan mestinya merujuk ke sebelumnya, tetapi tidak merujuk, akhirnya membuat ide baru yang kadang itu sebenarnya sudah ada gitu. Tumpang tindih kayak gitu. Yang ini kan sebenarnya kan ini kan idenya siapa, Amin Abdullah ya, Profesor Amin Abdullah, yang dia memang lumayan agak sekuler lah. Akhirnya ya yang terjadi adalah nggak karuan itu. Maka ini perlu disarah sehingga didetailkan burhan itu mana yang kita pegang, irfan mana yang kita pegang, kemudian bayan itu mana yang kita pegang, sehingga kita tidak meladrah kemana-mana. Yang pertama. Yang kedua, mestinya ide gagasan bayan burhan irfan itu juga dibarengi dengan pembumian di akar rumput atau minimal di sekolah-sekolah Muhammadiyah, minimal di pesantren-pesantren Muhammadiyah. Saya lihat bahwa pesantren Muhammadiyah itu jarang yang membahas ini, menggolkan ini, atau bahkan ada cabang-cabang ilmu yang mendukung ini tidak diajarkan. Misal ilmu mantik. Ilmu mantik itu kan itu landasan paling esensi di dalam manhaj burhan. Tetapi banyak pesantren Muhammadiyah tidak mengajari ilmu mantik atau ilmu kalam atau tasawuf. Irfan kan tasawuf banget. Jarang pesantren Muhammadiyah ada materi tasawuf. Padahal di sini disebutkan manhaj irfan. Maka mestinya di pesantren Muhammadiyah itu ya diajarkan materi-materi yang kiranya menjurus kepada bayan burhan irfan ini, sehingga ketika dia lulus kemudian membaca manhaj tarjih itu dia bisa memahami dengan baik, tidak gerambian, tidak simplistik, tidak melihat itu secara sederhana, karena persoalan ini sebenarnya bukan persoalan yang sederhana. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada pertanyaan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk biasa pertanyaan kita akan pertama dibawakan. Silakan. Ini memang pembahasan lanjutan yang
Kemarin ada pembahasan yang sebelumnya itu memang materi titik di pertemuan tadi. Mudah-mudahan ini bisa mendasari kita untuk mengetahui bahwa